demikian bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kutipan ini juga tentu tidak asing di telinga kita. Bapak Ibu, jika kita ingin membeli sesuatu, tentu kita melihat apakah harga dan kualitasnya sesuai dengan yang kita inginkan, atau apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang dikatakan oleh penjualnya. Terkadang penjualnya pun bisa melebih-lebihkan perkataannya, manis ucapannya, namun harga yang ditawarkannya tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut. Realitanya berbeda dari ekspektasi kita. Jadi sebelum membeli, ada baiknya kita harus mencoba dahulu barang tersebut. Karena akan kurang rasanya bila hanya mendengar ujaran penjual, tapi tidak kita coba terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang tidak cukup kalau hanya dibicarakan, kalau hanya didengar saja. Bukankah kita harus mencoba dan melakukannya, bukan? Dalam beberapa hal, iman kita bisa juga demikian. Dalam nas hari ini, Yesus bertemu dengan para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang mempertanyakan otoritas dan kuasa Yesus. Meskipun mereka sendiri tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki segalanya dan peduli akan aturan. Dan mereka ingin mencoba untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang Yesus jawab? Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka? Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menunjukkan kepada para imam kepala
dan tua-tua Yahudi yang banyak berbicara namun tidak bertindak nyata. Perumpamaan itu berisikan seorang pria memiliki 2 anak dan meminta mereka bekerja di kebun anggurnya. Anak yang sulung mengiyakan perkataan bapaknya, tapi apa yang ia lakukan? Ia tidak pergi dan dia tidak melakukan pekerjaan yang diminta oleh bapaknya. Lalu bagaimana dengan anak yang kedua? Anak yang kedua menolak untuk bekerja, tapi kemudian ia menyesal. Lalu ia pergi dan melakukan pekerjaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang Kristen datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, tapi beberapa dari orang tersebut juga melakukan, bahkan tidak menghidupi dengan iman dan firman yang didengarkannya. Kita kadang berbicara tentang firman Tuhan, tapi lebih dari sekedar berbicara akan kasih Tuhan dalam firman-Nya. Bukankah lebih baik kita lakukan dan kita jalani firman-Nya? Bukankah kita lebih baik menghidupi iman kita melalui perbuatan kita yang sesuai dengan firman-Nya? Ada kebenaran yang lebih besar yang ditunjukkan dalam nas kita pada hari ini. Yesus memang memiliki kuasa dan otoritas yang didapatkannya dari Bapa, dari Allah. Yesus ingin semua orang tahu bahwa Dia adalah anak yang taat. Apa yang akan dikatakan Bapaknya akan Dia lakukan. Dia menggenapi perkataan dan janjinya. Dan tentu kita harus bersuka cita ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus akan selalu menggenapi setiap perkataannya. Karena itulah kita bisa menerima belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Dan sebagai anak-anaknya, kita harus menghayati kasih-Nya dan melayani orang lain sesuai dengan iman dan firman-Nya yang kita pegang, serta pujian kepadanya yang kita nyanyikan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau Allah Bapa yang baik, tak pernah lupa untuk mengasihi dan mencintai kami, menyertai kami di sepanjang waktu. Engkau senantiasa mencukupkan kami dalam segala hal, sehingga di dalam hidup ini kami semakin mengenal kuasa dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib yang boleh kami rasakan. Waktu dan kesempatan Engkau boleh berikan, sehingga kami boleh diingatkan untuk senantiasa berada di jalan kebenaran Tuhan. Dan melalui firman-Mu hari ini, kami mau dibawa dan kami mau diajar untuk memiliki iman yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak hanya ingin menjadi seorang pembicara, tapi kami ingin menjadi saksi. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di masa pandemi ini, kami senantiasa memohon kesehatan, kekuatan, imunitas tubuh yang baik, agar kami boleh bekerja dan kami boleh berkarya. Karena semuanya itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi para pekerja gereja, para pendeta, vikaris, penatua, diakon, staf, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja dan jemaat-Mu, bahkan di dalam masyarakat. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan boleh berikan. Tak lupa kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu yang ada di gereja Kalimantan Evangelis,
dalam setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan. Kami mohonnya Tuhan, hikmat senantiasa Tuhan boleh berikan, agar kami boleh bekerja, kami boleh berkarya atas tugas pekerjaan kami dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan kami melakukan itu untuk kebesaran nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami. Mungkin ada yang tidak bersama dengan kami, jauh daripada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh nyatakan hal yang baik. Dan kami percaya mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap kegiatan, aktivitas, rutinitas, rencana, harapan, cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.